Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aldi Hidayatullah. Kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perhatikan contoh berikut. Kalau ini kan contohnya tentang ledakan bom atom di Jepang pada tahun 1945. Perubahannya adalah menyebabkan kerusakan pada korban jiwa. Yang kedua, menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Itu perubahannya. Yang dulunya biasa-biasa aja, hello aja gitu kan, tidak ada korban, yang buat warga Jepang biasa aja itu timbul-timbul jadi kerusakan, banyak korban dan mengalami kekalahan Perang Pasifik. Keberlanjutannya itu seperti apa? Ya karena sudah kalah perang kan, keberlanjutannya adalah situasi politik di wilayah jajahan Jepang berubah. Berubah dalam arti ada yang diambil oleh sekutu, ada yang memerdekakan diri gitu. Itulah maksudnya adalah karena ada perubahan pasti ada keberlanjutannya. Keberlanjutan dalam arti kalau sudah glow up, ya kan nggak mungkin glow up ya. Kalau sudah ada berubah gitu kan nggak mungkin sama aja dari yang sebelum berubah, itu mungkin itu. Kalau dalam situasi sekarang kan, yang sekarang itu kan kalau kita nggak keluar rumah ataupun jalan-jalan tuh nggak pakai masker, terus nggak pakai masker gitu kan, pasti asa kurang gitu. Nah itu kan perubahannya tuh sudah ada tuh. Keberlanjutannya tuh seperti apa itu, yang nggak mau kita harus berubah, ikuti aturan perubahan yang telah terjadi gitu. Beratnya kan kayak kenormalan baru gitu. Oke, kita lanjut aja lah. Terus yang tadi tentang perubahan dan keberlanjutan nih, konsep kronologis. Perhatikan bagian berikut. Pembentukan PKI, kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Dalat Vietnam, peristiwa Orangnya Dengklok, dan Indonesia Merdeka. Kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Kan nggak mungkin kita membahas tentang sejarah, misalnya kayak ini sejarah Indonesia aja kelas 10. Kan nggak mungkin kita langsung membahas tentang kemerdekaan Indonesia langsung. Loh, kalau kita membahas tentang kemerdekaan Indonesia langsung, emang ada apa aja? Karena kan jadi bahan perdebatan gitu. Kenapa jadi Indonesia merdeka? Emang ada sesuatu kan yang terjadi ke belakang-belakangan ini? Itu maksudnya. Pasti ada cerita tersendiri, mulai dari zaman praksara gitu, harus dipelajari bujur-bujur. Meskipun cuma sekedar tahu aja, tapi kan daripada itu lebih baik tahu daripada bungul sama sekali gitu. Oke, yang disebut dalam kronologis itu mengkronologikan dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadiannya. Jadi ada boleh tapu huruf itu. Dari beberapa peristiwa-peristiwa besar yang ada di dunia itu jangan sampai tapu huruf gitu. Tapu huruf dalam arti misalnya kayak kejadian kejadian apa namanya, lengsernya Soeharto, kan kada mungkin kita langsung terjadinya apa namanya, pemberontakan, demo mahasiswa, terus setelah terjadinya demo mahasiswa terjadinya krisis ekonomi lah. Kan di mana-mana krisis ekonomi dulu,
karena krisis ekonomi baru politik, lalu setelah mahasiswa demo, masyarakatnya demo, lalu lengser kan gitu kisahnya. Jadi kronologis itu jangan sampai terpaling-paling les. Jangan sampai yang terpaling-paling melo buat terpaling-paling tuh, jangan sampai terhuruf itu, baik dari peristiwanya ataupun waktunya itu. Oke, kita lanjut aja lah. Konsep diakronik. Setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Kan di atas tadi, setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Jadi ibaratnya tuh kejadian hari ini tuh dengan kejadian beberapa waktu lalu pasti ada hubungannya gitu. Konsep diakronik memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan pergerakan sepanjang masa. Diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. Jadi ibarat yang penjelasan yang pertama tadi, adanya setiap peristiwa berkembang berdasarkan tidak hadir sebagai peristiwa tunggal. Jadi ibaratnya tuh kenapa kejadiannya seperti itu ya, pasti ada kejadian yang lain yang saling berhubungan satu sama lain. Dan ibaratnya tuh kayak ada tikus mati ya, kenapa jadi tikus mati, kadang mungkinnya habis umur. Tikus mungkin matinya bisa aja dalam besungkup seorang, pasti ada yang membunuh ataupun ada yang meracuni terus mati. Nah itu kayak banyak kayak maksudnya itu peristiwanya tuh kan mungkin cuma satu aja kejadiannya, pasti ada yang embel-embel yang lain lah. Nah itu konsep diakronik ya. Semoga ini aja, semoga paham lah ini. Oke, kita lanjut aja. Konsep sinkronik. Menurut Kontowijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropolog, sosiologi, ekonomi, dan politik. Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu tetapi juga meluas dalam ruangan. Konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Oke, maksud dari sinkronik ini adalah kalau kalian membaca tentang pembangunan jalan raya 1000 km mulai dari Jawa Barat, dari ujung barat Jawa sampai ujung timur Jawa, mulai dari Anyar sampai Panorokan, itu kan 10.000 kan 10.000 loh. Ada inget nah. Pokoknya sepanjang itulah 10.000 kan inget gitu. Nah itu kan memerlukan sebuah sumber daya yang banyak, terus sebuah komunikasi yang bagus supaya pembangunan itu rampung gitu. Nah ada astagfirullahaladzim. Kita mati datanya. Oke, sampai mana tadinya? Sinkronik tadi. Oke, kita membahas sinkronik itu kalau dalam yang pembangunan jalan raya tadi mulai dari Anyar sampai Panarukan itu kan memerlukan biaya yang tidak sedikit, terus memerlukan sumber daya yang banyak. Dan terjadi kalau lihat dari sekarang kan bujur aja prestasinya itu luar biasa gitu. Luar biasa dalam arti pembangunan yang lumayan ya lumayan apa ngarannya tuh, lumayan memakan waktu gitu dan biaya juga.
Tapi kan dari situ terjadinya eksploitasi manusia yang paling besar. Eksploitasi itu dalam arti apa? Adanya nang kerja paksa gitu kan, kerja kerja rodi kan, ya kerja rodi juga. Nah dari situ, kalau kalau kita memandangnya tuh terjadinya kerja rodi diupah dengan bayar yang seadanya. Ada yang mengatakan diupah cuma makan sehari sekali aja. Gila, itu makan sehari sekali aja itu gimana lah, makan sehari sekali dengan begawinya tuh 20 jam. Astagfirullah, sungguh kejam lah itu. Tapi kan terbukti bahwasanya pembangunannya itu selesai gitu, dan termasuk cepat lah istilahnya. Pada saat itu tuh termasuk sangat cepat pembangunannya. Tapi kan memakan yang lain gitu. Bahkan terjadinya pemberontakan, dan juga terjadinya perang dunia lagi, penyebab terjadinya perang Jawa gara-gara pembangunan itu aja. Tapi kan dari sudut pandang yang beda kan, kenapa jadi kayak itu, pasti ada penyebab yang lain ya. Masyarakat jadi kada tak urusi gawian yang lain, atau kada kawa istirahat gitu. Tapi itu kan dampak negatifnya itu. Dampak positifnya pak, sampai wahini tuh masyarakat, orang-orang Jawa itu maksudnya adalah dianggap sebagai orang yang paling tekun lah istilahnya. Tekun dalam arti sudah mulai dari zaman Belanda itu sudah ditempa istilahnya tuh, ditempa untuk bergawian mencapai target. Padahal bahari itu buhanang Jawa dan berbagai masyarakat Nusantara pada dulu itu ya begawiannya yang biasa-biasa aja itu, timbul-timbul nang di tempat-tempat benar itu ya, bujurnya terjadinya pemberontakan dan lain-lain. Tapi kan untuk beberapa sampai wah ini kan dianggap sebagai stimulus lah istilahnya tuh, stimulus untuk gawian bujur-bujur kan nang apa adanya telah pantang istirahat sebelum tontong istilahnya. Tapi kan yang namanya konsep sinkronik itu, kejadian yang dulu yang besar itu bisa diambil sedikit, dibagi-bagi lagi menjadi sebuah judul yang baru, terus dibagi-bagi lagi menjadi sebuah judul yang kecil lagi, terus dibagi-bagi lagi menjadi sebuah kecil dan cerita-cerita sejarah yang lain itu. Itu hebatnya buat sejarah. Jadi yang kejadian besar itu bisa dianggap sebagai, bisa ditulis lagi, dikaji lagi menjadi halus, terus dikaji lagi, kajian yang tadi itu dikaji lagi, itu ada lagi menjadi beberapa judul itu. Hebatnya lah itu. Oke, kita lanjut aja lah. Oh ya, kalau membahas tentang konsep sinkronik nih, kalau ini tidak ada banyak benar yang dibahas, tapi kita langsung aja. Ya, maksudnya adalah konsep sinkronik itu dari sebuah membahasnya kayak ini cara menjelaskannya. Dari sebuah kisah yang besar pasti ada cerita-cerita kecilnya. Nah itu maksudnya, tersinkronkan satu sama lain. Oke, selanjutnya konsep kausalitas atau sebab akibat. Setiap peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicunya. Sejarawan Soehartono dalam buku teori dan metodologi sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum dan sebab khusus. Sebab khusus sering disebut sebagai
pemicu atau trigger. Kita lanjut lah. Yang pertama, multikausalitas atau kemajemukan sebab, menunjukkan sebab tidak hanya tunggal tetapi terdiri atas banyak sebab. Jadi ibaratnya tuh, kalau yang biasanya ada penyebabnya itu penyebabnya banyak menjadi jadi penyebabnya tuh halus saja kayak itu. Nah, penjelasannya kayak lah, penyebabnya tuh halus tapi banyak benar itu. Nah, dari banyak benar itu menjadi sebuah satu kesatuan, menjadi akibatnya menjadi satu besar, itu maksudnya. Itu multikausal atau multikausalitas itu penyebabnya banyak menjadi satu akibat gitu. Nah, tenang lah. Kalaunya seleksi kausal tadi menyeleksi banyak penyebab menurut hierarki tertinggi, artinya yang penyebab utama yang paling atas istilahnya itu berupa penyebab utama atau prima kausal dari sekian banyak penyebab. Nah, bedanya adalah kalaunya dalam multi kausal tadi kata kemajemukan penyebab tuh penyebab yang halus tuh. Nah, penyebab yang halus tuh digabung menjadi satu akibat tuh. Kalaunya menang seleksi kausal itu adalah penyebabnya tuh ada banyak aja itu, tapi dipilih yang paling dominan tuh yang mana itu. Dalam sejarah itu yang paling kalau diambil itu adalah penyebab Perang Dunia Pertama. Apa penyebab Perang Dunia Pertama? Yaitu terbunuhnya putra mahkota dari Kekaisaran Austria-Hongaria kah rasanya itu. Padahal dalam sejarah itu banyak loh yang penyebab yang kecilnya tuh gitu. Nah, ada yang krisis ekonomi lah, ada yang gejolak politik dalam kerajaan masing-masing lah, atau perubahan sosial ekonomi yang begitu besar, penyebab dari revolusi industri gitu. Tapi kenapa jadi itu? Karena yang paling dominan kan, yang paling berpengaruh benar itu. Siapa yang boleh menentukannya? Tergantung. Kalau ini kan yang tadi seleksi kausal. Kalau seleksi kausal itu hierarki tertinggi, putra mahkota itu kan, yang terbunuhnya putra mahkota itu kan yang penerus kerajaan itu. Kalau penerus kerajaan yang dibunuh, masa ya ada masalah sih yang penyebab hal halus itu ditinggalkan gitu. Itu kan sudah menjadi hal umum yang sudah terjadi gitu. Jadi kayak krisis ekonomi, kayak pemberontakan di dalam kerajaan tuh kan ada tahirani lagi paling dilihati yang paling tertinggi lah istilahnya. Ya, semoga aja itu paham lah. Jadi yang kalaunya seleksi kausal tadi dicari yang penyebabnya paling tertinggi ataupun yang paling pengaruhnya besar tuh. Kalaunya multi kausal tadi adalah penyebab halus tadi, halus tapi banyak banget, beribu-ribu itu nah, atau puluhan istilahnya, bukan apa ribuan sih, pokoknya banyak lah masalahnya. Nah, dari banyaknya masalah itu menjadi satu akibat. Kalau seleksi kausal tadi ya penyebabnya banyak sih, tapi yang paling dominan ataupun yang paling dilihat supaya diingat lah istilahnya, ditulis gitu ya. Semoga ini paham lah. Oke, konsep periodisasi ini terakhir. Periodisasi merupakan pembebakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Contoh periodisasi dapat Anda amati dalam tabel berikut. Ini menurut Reflek lah. Sejarah Indonesia menurut Reflek. Pada tahun 1200 itu lahirnya zaman modern ya. 1630 sampai 1800 itu perjuangan merebut hegemoni
penjajahan, merebut kekuasaan politik untuk 1800 sampai 1910 pembentukan negara jajahan. 1900 sampai 1942 munculnya konsepsi Indonesia. 1942 sampai 1950 runtuhnya negara jajahan. 1950 sampai 2008 itu Indonesia merdeka. Kenapa sampai 2008? Karena soalnya Reclep ini menulis bukunya itu yang diterbitkan yang terakhir ditulis itu tahun 2008 gitu. Apakah itu salah? Ya nggak salah sih, karena kan Reclep ini kan seorang sejarawan juga, sejarawan Australia yang mengabdikan diri seumur hidupnya itu mulai dari zamannya sarjana mulai dari sarjana sejarah itu dari UMNO istilahnya tuh mengabdikan diri untuk Indonesia supaya untuk meneliti sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu. Itu menurut Reclep. Biasanya kalau menurut pandangan umum biasa, Indonesia itu terbagi menjadi beberapa periodisasi. Ini tolong dicatat lah. Kalau kada dicatatnya kada bisa dan kada paham karena tidak ada papan tulis. Jadi aku sampaikan aja. Jadi ada tahun Masehi dan periodenya. Kalau tahun itu mulai dari sebelum itu garis ke sebelum kurang dari 400 Masehi. Nah, itulah 400 M itu merupakan zamannya praaksara di Indonesia. Kenapa jadi zamannya praaksara? Karena kan tulisan tertua kan masih dipegang oleh kerajaan Kutai, penemuannya itu. Apakah sebelumnya itu tidak ada? Ya tidak ada ditemukan lagi sampai saat ini. Jadi bisa dipastikan sebelum kerajaan Kutai pasti yang sebelum 1399 itu pasti masih masanya zaman praaksara sebelum mengenal tulisan. Oke. Terus mulai dari 400 Masehi sampai 1200 Masehi, 1200-an lah, 200 koma titik atas an Masehi itu merupakan zamannya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Oke lah, zamannya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara mulai dari tahun 400 Masehi sampai 1200. Oke, selanjutnya mulai dari tahun 1200-an ke atas gitu sampai 1700 Masehi itu merupakan zamannya kerajaan Islam di Nusantara. 1200-an 1200 sampai 1700 itu merupakan zamannya kerajaan Islam di Indonesia, di Nusantara lah, sama aja itu. Terus selanjutnya berapa tadi? 1700 lah. Oke. Kalau nya penjelajahan bangsa Eropa itu kan dimulai dari 1600-an. Boleh aja ditulis mulai dari 1600-an itu penjelajahan atau kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. 1600-an lah. Terus mulai dari tahun 1600-an tuh 600-an sampai 1800 itu merupakan zamannya VOC. Terus mulai dari 1800 sampai 1942 itu merupakan zamannya kolonial Belanda. Setelah itu
mulai dari tahun 1942 sampai 1945 itu merupakan zamannya penjajahan Jepang. Terus 1945 sampai 1949 ya, jure. 1945 sampai 1949 itu merupakan zamannya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terus mulai dari tahun 1500 kok 1500 lagi, 1950 sampai 1959 itu merupakan zamannya demokrasi parlementer. Nah, terus dari tahun 1959 sampai 1966 itu merupakan zamannya demokrasi terpimpin. Nah, dari 1966 sampai 1998 itu merupakan zamannya Orde Baru, zamannya Presiden Soeharto. Nah, dari tahun 1998 sampai sekarang tahun 2020 itu merupakan zamannya reformasi. Nah, itu merupakan periodisasi atau konsep periodisasi sejarah Indonesia secara umumnya aja gitu. Oke, sampai sini aja. Kalau ada pertanyaan silakan komentar. Dari video sebelumnya yang minggu kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang ingin aku jawab, tapi nggak semuanya gitu. Aku gabungnya gini dengan pertanyaan ini, tapi ada semuanya yang pertanyaan menarik aja yang aku jawab. Oke, semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar, tapi itu tidak semuanya yang aku jawab, tapi yang jelas yang menjawab komentar akan dapat nilai aja. Buanmu kalau hendak dapat nilai silahkan memberikan pertanyaan aja kayak itu. Kalau di di sekolahan lain kalau hendak dapat nilai kalian harus menjawab pertanyaan. Nah, kalau ini kan cuma memberikan pertanyaan aja itu. Kurang gampang apalagi coba. Oke, sampai sini aja dari saya Muhammad Ali Hidayatullah. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian menonton sampai habis. Nanti di video selanjutnya insya Allah aja akan ku jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sampai sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.